Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 40 dan 41. Ratapan 3 ayat 40 dan 41. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jalan menuju awal yang baru dan hati nurani yang bersih itu haruslah dimulai dengan pertobatan. Kita bisa melihat kehidupan kita dengan jujur dan mendalam dan meminta Tuhan untuk menunjukkan titik-titik tertentu dari kehidupan kita sehingga kita tidak hanya mengenali apa yang ada, tetapi kita juga tahu akan dosa-dosa kita. Kita meninjau setiap bidang dari kehidupan kita dan kemudian kita bertobat dari setiap dosa-dosa kita. Apakah artinya bertobat itu? Bertobat itu berarti adalah yang pertama, kita bertanggung jawab atas dosa kita. Yang kedua, kita berpaling dari hal-hal itu. Dan yang ketiga, kita berbalik kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya kita nikmati. Firman Tuhan berkata di dalam Ratapan 3 ayat 40 sampai 42, marilah kita menguji dan memeriksa jalan hidup kita. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga dan berkata, kami telah berdosa dan memberontak. Pertobatan tidak berarti membenarkan dosa kita. Kita tidak berkata itu bukan masalah besar. Kita juga tidak berkata itu masalah yang kecil. Bukan. Itu adalah masalah besar. Atau kita tidak akan mengingatnya. Kita tidak berkata itu terjadi sesudah begitu lama. Saya sudah melupakannya, saya sudah melaluinya. Atau mungkin kita berkata semua orang juga melakukannya. Itu tidaklah hal yang penting karena semua orang juga melakukan hal itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak dapat juga membenarkan dosa atau meremehkannya, atau bahkan kita melewatinya begitu saja dan kemudian juga menyalahkan orang lain. Itu bukanlah pertobatan sejati. Pertobatan sejati sungguh-sungguh harus dimulai dari hati kita. Penghalang terbesar untuk penyembuhan dari ketergantungan kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak menantikan Tuhan, kita tidak menantikan orang lain. Tuhan ingin menyembuhkan luka kita. Tuhan ingin memberikan pemulihan atas kebiasaan yang merusak dan ketergantungan kita dalam hidup. Tetapi penghalang terbesar biasanya adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Apakah kita ingin menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan itu? Kita akan berhenti mengalahkan diri sendiri. Ketika kita berhenti menipu diri sendiri, semuanya dimulai dengan kejujuran yang mendalam. Mari kita akan mulai hari ini dan jangan tunda lagi. Tuhan Yesus dengan setia akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh dapat membereskan hidup kami dan tidak mengingat dosa kami lagi. Tapi sungguh-sungguh kami mau mengakuinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.